Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arsdun Arif dari Forum News Network dan kali ini seperti saya janjikan saya akan mengupdate perkembangan kasus gugatan di Mahkamah Agung oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan, dan saya saat ini bersama dengan Bung Taufikur Rahman. Ya, Bung Taufik ini pengacara yang menggugat itu ya, yang dipercayakan oleh Bu Rahma untuk menggugat itu, Bung Taufik ya. Ya, betul Bang. Ya, Anda bisa ceritakan karena ini lagi heboh, orang banyak penafsiran, tapi kan biasa kalau apa katanya ada dua orang sarjana hukum gitu bertemu, ada dua pendapat gitu, apalagi kalau ada 1000 sarjana hukum. Tapi mungkin Anda bisa jelaskan kronologi dari gugatan ini. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Beno atas kesediaannya untuk kita berdiskusi ya terkait dengan isu yang berkembang belakangan ini. Dan memang terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini, jujur saja saya baru mengetahui pagi tadi malah. Oh gitu? Iya, baru tadi pagi saya mengetahuinya. Itu pun dapat share dari beberapa rekan yang mengucapkan selamat. Saya agak bingung juga, ini apa? Nah, setelah saya coba baca, oh ternyata putusan Mahkamah Agung. Karena begini Bang, memang untuk permohonan yang kita ajukan ini kan hampir 1 tahun berjalan ya, mendekati ya, 9 bulan berjalan. Ya. Kita ajukan itu pada tanggal 23 Mei kalau tidak salah. Itu kalau saya hitung berdasarkan kalender politik ya, itu berlangsung kurang lebih seminggu atau 2 minggu pasca sebelum penetapan. Ya, kan tanggal 14 registernya ya. Tanggal 13 Anda mendaftarkan, tanggal 14 register. Betul. Ya. Betul. Jadi memang ada beberapa hal yang kita coba pertimbangkan terlepas daripada kita berbicara dukung-mendukung 01 atau 02. Ya. Tapi di sini saya menangkap sinyal dari Ibu Rahmawati lebih kepada melihat konteks ini dalam sistem kenegaraan. Ya. Jadi harapan dari Ibu Rahmawati tidak hanya berbicara tentang menang kalah 01, 02, tapi lebih kepada konteks pemilu ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, karena kita sepakat Indonesia mengandung sistem hukum sebagai acuannya. Jadi harapan besar dari Ibu Rahmawati adalah proses demokrasi yang berjalan di Indonesia ini betul-betul berlandaskan hukum. Nah, atas dasar pijakan itulah menyikapi dinamika yang terjadi di pemilu 2019. Karena memang ini merupakan tonggak sejarah buat bangsa Indonesia, di mana pertama kalinya menyelenggarakan pemilu serentak. Ya. DPRD, DPR RI, DPD, dan Presiden. Nah, sehingga memang kita sedikit banyak sebenarnya memahami bagaimana penyelenggara ini begitu kewalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu ini, termasuk dalam menyusun regulasi terkait dengan mekanisme ataupun tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan proses penghitungan dan sampai dengan penetapan. Kita pahami itu. Tetapi itu kan kita berbicara secara psikologis dan emosional ya. Ya. Tapi dalam konteks kenegaraan tidak boleh ada pengecualian. Tidak boleh ada kompromis terkait dengan hal itu. Sehingga apalagi kita berbicara dalam politik nasional ini, kita memilih orang nomor 1 di Indonesia. Yang dimana goalnya adalah kita mengharapkan presiden yang terpilih bukan hanya berbicara politik, tapi juga berbicara aspek hukumnya. Tidak hanya berbicara banyak orang yang mendukung, tapi juga berbicara hukum pun mendukung bahwa dia adalah seorang pemenang. Ya. Dan juga itu yang menjadi dasar. Ya. Soal legitimasi juga ya, saya kira ya. Betul. Karena itu yang menjadi fondasi ataupun pijakan berpikirnya. Kenapa kemudian Ibu Rahmawati dan kawan-kawan mengajukan permohonan judicial review ini. Oke. Jadi itu tanggal 13 didaftarkan, tanggal 14 registrasi, kemudian tanggal 21 malam kalau saya lihat, tengah malam ya, memutuskan. Betul. Diputus. Ya. KPU ya. Nah, tadi Anda memang kami begini Bang. Memang kami agak kesulitan Bang ya, kami jujur aja untuk mengakses informasi itu, baik itu secara langsung maupun melalui aplikasi direktori Mahkamah Agung. Oh, oke. Karena beberapa kali saya sendiri pun
itu melacak di direktori itu nggak pernah ketemu, Bang. Jujur aja. Oh begitu ya? Iya, Ya, ya saya karena secara memang baru pribadi diupdate. Karena baru betul. diupload Iya. tanggal hari Jumat yang lalu. Ya. Ya, paling tidak kan ada historinya, Bang. Biasanya Oh, dalam Mahkamah Agung direktori itu kan, ya, ya. prosesnya udah sampai mana? Apakah itu pemeriksaan majelis ataupun dalam tahap apa itu kan ada Ya, ya, rangkaian historinya. ya. Tapi ini benar-benar nggak ada. Oh, Nah, oke. sampai saya pernah sampaikan ke Bu Rahmawati, Bu, kok rasanya saya hopeless ya sama putusan terkait dengan permohonan yang kita ajukan. Karena rimbanya itu benar-benar tidak kita ketahui. Nah, Hmm. saya agak kaget juga tadi pagi waktu di-share oleh kawan-kawan di beberapa media pun mencoba untuk menghubungi saya untuk mengklarifikasi proses putusan ini. Nah, berlanjut pada cerita tadi, karena atas dasar pijakan berpikir tadi itulah Bu Rahmawati punya yang namanya tim 9. Nah, tim 9 ini bisa dibilang orang-orang yang intensif berdiskusi dengan Ibu Rahmawati yang berbicara tentang konteks politik nasional, berbicara tentang bagaimana hukum yang berjalan sekarang. Nah, masuk dalam wilayah hukum, kita menemukan sesuatu keganjilan. Nah, itulah yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Ibu Rahmawati, yaitu pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019. Ya, Nah, Bung Taufik terkait dengan itu, ya, Bung Taufik, sebelum masuk ke materinya, mungkin kita membantu para penonton karena tidak semua orang paham kan tentang bagaimana berperkara di Mahkamah Agung itu kan. Kita coba itu dulu karena tadi biasanya setelah Anda terregister itu apakah ada sidang-sidang tersendiri atau tidak? Memang prosesnya semacam itu. Seperti apa? Ya, jadi ini yang membedakan proses peradilan di pengadilan negeri biasa. Di pengadilan negeri biasa ini yang biasa kita kenalkan proses litigasi. Ya. Nah, itu proses berperkara baik itu pidana, perdata, tata negara, PT-UN maupun peradilan militer. Itu memang proses yang bergulir di persidangan. Nah, berbeda memang konteksnya seperti judicial review. Nah, judicial review ini juga berbeda. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sama-sama bisa ya? Sama-sama bisa melakukan itu. Walaupun sama-sama mendefinisikan judicial review atau hak pengujian material terhadap undang-undang yang lebih rendah pada undang-undang yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi memang ada hukum acaranya. Jadi ada para pemohon, para termohon itu harus memenuhi legal formilnya sebagai pemohon, begitu juga sebagai termohon. Nah, berbeda dengan Mahkamah Agung, prosesnya itu betul-betul kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Ya. Nanti Mahkamah Agung secara internal melalui kepaniteraan mendaftar terregistrasi, nanti Ketua Mahkamah Agung akan menunjuk 3 majelis untuk mempersidangkan ya bahasanya ya. Walaupun secara prakteknya itu tidak dilakukan untuk beracara seperti biasa. Nah, prosesnya itu memang tidak ada proses persidangan. Oh, oke. Tetapi seperti Anda tadi sebutkan, Anda bisa mengakses di direktori tahapan-tahapannya seperti apa? Biasanya begitu ya? Betul. Biasanya begitu. Jadi ketika kita berperkara di Mahkamah Agung, kan di Mahkamah Agung itu ada 2. Ada kasasi, ada peninjauan kembali. Ya. Nah, dalam proses-proses itu biasanya kita bisa memantau. Sudah sejauh mana itu prosesnya? Apakah sudah diperiksa pengadilan, atau baru terregister, atau baru penunjukan, itu biasanya terrecord. Ya. Nah, khusus untuk perkara kami itu blind kami, jujur aja. Oke. Dengan keyword-keyword tertentu pun itu nggak terlacak. Makanya saya agak aneh juga dan udahlah nothing tulus aja lah terhadap putusan itu. Ya. Oke. Setelah ini terbuka ke publik, apakah sudah berkomunikasi dengan Bu Rahma? Ya, tadi saya sempat menghubungi beliau, tapi kebetulan beliau sekarang sepertinya lagi kurang segar. Nah, saya minta izin kepada beliau untuk berbicara kepada publik ketika memang dibutuhkan. Karena memang sebagaimana yang sudah beredar di WA Group, ini kan udah jauh kemana-mana ini. Nah, saya khawatir itu seolah-olah timbul dari Ibu Rahmawati. Nah, itu yang saya coba barrier dulu. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saya berbicara dengan Bang Hersu,
Ya. Ibu Rahmawati belum mengeluarkan statement apapun. Oh, oke. Nah, itu yang perlu diketahui oleh publik. Jadi jangan sampai ada opini-opini yang menggiring bahwa ini adalah produk dari Ibu Rahmawati. Belum. Tadi Ya. beliau menyampaikan kepada saya kemungkinan dalam waktu dekat beliau akan melakukan konferensi pers. Oke. Menyikapi putusan Mahkamah Agung ini. Memang tadi saya berbicara secara khusus dengan beliau, ini harus ditanggapi segera. Karena jangan sampai ini menjadi bola liar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana. Nah, coba Anda bikin clear dulu ini. Posisi Ya, bagaimana memahaminya bagaimana ini? Ya, kita tidak menafikan kondisi politik nasional sekarang, masih ada pro kontra terhadap pemerintah, itu kan kita tidak bisa menutup mata. Ya. Nah, apalagi putusan ini kan terkait dengan legitimasi. Yes. Nah, tetapi tidak lantas putusan ini bisa menjadi tools oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah. Ya. Nah, saya senang sekali Bang Hersu mencoba mengklarifikasi kepada saya supaya kita mencoba melihat ini secara tafsir hukum. Nah, oke, silakan Bung Taufik. Jadi kita tidak berbicara kepentingan politik dulu. Waduh, berbahaya itu, Bang. Ya, jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ ya. Betul. Okay. Karena saya memantau di WA grup ini, waduh, udah kemana-mana. Saya khawatir betul ini. Ya. Nah, saya sebagai kuasa pun jangankan berpikir ke sana, mau berpikir pun saya takut. Oke. Nah, jangan sampai ini dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu dan akhirnya membuat politik nasional yang beranjak memulih itu menjadi gaduh lagi. Ya. Bung Taufik, coba Anda jelaskan pada publik tentang keputusan dari Mahkamah Agung itu. Artinya apa itu? Kan kalau tidak salah di situ bahwa disebutkan undang-undang peraturan pemilu itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apa maksudnya dari keputusan itu kalau dari sisi Anda sebagai pengacara? Baik. Yang pertama, Bang Hersu, saya mau sampaikan terlebih dahulu, ini saya berbicara dalam konteks sebagai kuasa pemohon. Yes. Jadi, bila mana kemudian ada para ahli hukum, ada lawyer-lawyer lain yang mencoba untuk meng-counter ataupun ada tafsir lain, itu saya terbuka. Yeah. Tapi dalam hal ini saya legal standing saya adalah sebagai kuasa dari Ibu Rahmawati dan kawan-kawan. Yeah. Nah, sebagaimana dengan permohonan yang kita ajukan pada tanggal 13 Mei yang lalu itu memang konteks utamanya adalah terkait dengan legal standing dari pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 yang kami melihat KPU ini melampaui kewenangannya. Oke, bunyinya seperti apa tadi pasal itu? Ya. Jadi pasal 3 ayat 7 itu menerangkan bahwa secara substansi langsung ya, saya redaksi secara tepatnya saya agak lupa. Secara substansi, apabila pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, maka pemenangnya diambil berdasarkan suara terbanyak. Ya, betul itu ya. Secara substansi pasal 3 ayat 7. Nah, disitulah yang menjadi titik persoalannya. Karena kalau kita berbicara hierarki peraturan perundang-undangan, kita kan tidak boleh keluar dalam konteks undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yeah. Nah, di sana menjabarkan secara detail produk hukum dan produk perundang-undangan yang masuk dalam hierarkinya. Itu dalam hal ini ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan di bawahnya itu peraturan kementerian, dan termasuk KPU sebagai otoritas yang diberikan delegasi pembentukan peraturan pelaksana. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, sedangkan norma pasal 3 ayat 7, kami melihat redaksi pasal ini mengandung aturan sebagai aturan bukan pelaksana. Yang seharusnya menurut kami pasal 3 ayat 7 ada pada level undang-undang. Karena dia mengatur. Nah, dalam konteks ini, keberatan yang kami ajukan adalah beranggapan bahwa pasal 3 ayat 7 ini tidak memiliki sandaran hukum. Karena baik di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, spesifik di pasal 416, itu kan menyadur pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nah,
Tahun 2002 ya, yang sudah diperbarui dengan tahun 2002 ya, amandemen tahun 2002 ya. Enggak Bang, kalau untuk Undang-Undang Pemilu, jadi begini, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ini sebenarnya kompilasi dari beberapa undang-undang. Oh, oke. Jadi, seperti Pilpres misalnya. Pilpres itu kan berdiri dalam undang-undang sendiri pada saat itu. Ya. DPR, DPRD, DPD itu berdiri dalam undang-undang sendiri. KPU berdiri dalam undang-undang sendiri. Ya. Kemudian para pembentuk undang-undang mengkompilasi itu menjadi satu undang-undang. Oke. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yes. Oke. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika KPU ini membuat norma pasal 3 ayat 7 itu tidak memiliki pijakan hukum. Karena pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tidak mengatur pemilu yang diikuti hanya 2 pasangan calon. Nah, jadi titik beratnya di situ, konteks persoalannya. Walaupun dalam pasal per pasal itu memang akhirnya ada yang mengatur 2 pasangan calon itu mengikuti suara terbanyak. Tapi nanti dulu. Kenapa bisa lahir 2 pasangan calon? Pasal 416 itu tidak berdiri sendiri. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, yang mengatur tentang suara terbanyak adalah pasal 1 di pasal 4. Tetapi setelah melewati mekanisme surat pasal 3. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, karena peserta pemilu hanya 2 orang, sehingga pasal 3 ini tidak diberlakukan oleh KPU. Nah, redaksi dalam pasal 3 itu kan memang konteksnya adalah presiden dan wakil presiden yang dilantik adalah yang memperoleh suara 50% plus 1 dan 20%, minimal 20% sebaran wilayah. Jika tidak didapatkan pemenang presiden pemilu sebagaimana dengan pasal 3, maka calon yang memiliki suara terbanyak ke-1 dan kedua akan mengikuti pemilu lanjutan dan pemenangnya mengikuti mekanisme suara terbanyak. Ini kan satu kesatuan. Sehingga tidak bisa ditafsirkan pasal 4 ini betul-betul diawali oleh pemilu yang diikuti oleh 2 pasangan calon. Oke, Bung Taufik, sekarang saya fokus kepada keputusan dari Mahkamah Agung yang disebutkan bahwa di sini menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi apa arti itu? Ya, jadi begini. Memang tafsir ini menjadi tafsir yang agak terbuka ya. Ya, silakan. Tapi dari sisi Anda sebagai penggugat, maupun para praktisi hukum. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, ya selaku pemohon, mengikuti realitas bahwa pemilu pemilu presiden ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, sehingga karena dasar realitas itulah KPU ini membutuhkan satu payung hukum untuk menetapkan pemenang pemilu presiden dan wakil presiden ini. Sehingga dilahirkanlah klausul pasal 3 ayat 7 ini. Nah, ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kami, maka secara yuridis pasal 3 ayat 7 itu kan tidak mengikat lagi. Nah, kalau saya melihat pasal 3 ketika Mahkamah Agung menghapus pasal 3 ayat 7 ini berdasarkan putusan yang dirilis 3 Juli kemarin, KPU kehilangan pijakan untuk menetapkan pemilu ini siapa pemenangnya. Karena di KPU itu nggak ada. Nah, itu saya kira yang menjadi perdebatan karena ketika dasar pijakannya tidak ada lagi, bagaimana hasil keputusan itu kan kira-kira begitu ya yang jadi perdebatan sekarang. Betul. Bung Taufik, ini di media di RM Online ID Anda menyebut kemungkinan Anda akan membawa kasus ini ke DKPP. DKPP ini Dewan Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu. Emang ada langkah seperti itu? Jadi begini, Bang. Ini kan kita berbicara possibility ya, kemungkinan terhadap faktualitas hukum yang terjadi sekarang. Nah, karena KPU ini adalah organ penyelenggara pemilu,
Jadi tidak mungkin kita membiarkan adanya penyelewengan hukum, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, sehingga saya secara pribadi, walaupun ini juga saya perlu persetujuan dari Ibu Rahmawati sebagai prinsipal, karena memang beliaulah yang akan memutuskan nanti. Tapi opsi ini terbuka. Jadi kenapa ada wacana seperti itu? Sebenarnya konteks kita berbicara ini bukan hanya politik nasional saat ini, tapi kita mencoba untuk sebagai salah satu elemen yang berkontribusi untuk memperbaiki politik yang ada di kemudian hari. Ya. Dan jangan lupa ya, sebentar lagi kan ada pilkada serentak loh. Tidak terjadi lagi nih. Nah, sehingga tidak terjadi lagi potensi abuse of power, baik itu kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Nah, jadi kami berharap dalam konteks ini kami mencoba untuk menegur secara institusional KPU ini bahwa yang dilakukan itu salah. Jadi jangan ada produk hukum yang dipaksakan, gitu loh. Baik. Ya, terima kasih Bung Taufikur Rahman atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Arsu.